Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ustaz Dosbiner yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Netizen, warganet yang mudah-mudahan pada malam yang mulia ini juga dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berada di hari yang istimewa. Mungkin sebagian dari warganet melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram yang baru saja kita lakukan. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan Allah menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Bagaimana kabarnya Dosbina? Sehat walafiat? Sehat walafiat, keluarga sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini masih muda ini. Mudah-mudahan inspirasi di hari yang istimewa bisa memberikan inspirasi yang istimewa. Pada malam hari ini sebelum kita memulai, mungkin sedikit kita review. Ada 3 slide yang coba saya buat untuk mengantarkan warganet dan kita semua melihat kondisi real. Bagaimana di situasi seperti saat ini, banyak sekali dunia usaha konvensional yang tutup, bangkrut, bahkan Menteri Keuangan Indonesia sudah memberikan semacam isyarat bahwa ada kemungkinan perusahaan-perusahaan mengajukan pilot. Beberapa usaha-usaha besar juga sudah mulai merasakan dampaknya dari wabah corona yang sedang melanda dunia. Nah, pada hari ini kita coba menggali, ada format bisnis baru yang kelihatannya sebagai bentuk adaptasi dari kondisi yang ada sekarang. Ini kita lihat, kita coba menggali bersama narasumber kita. Ini panggilannya Mas Dosbiner atau Om Dosbi. atau Pak? Apa ya? Apa panggilan Mas, Mas Dosbi aja, Sat. Mas Dosbi ya. Biar lebih akrab, Sat. Mengantarkan bagaimana beberapa pengamat media sosial sudah menyebutkan bahwa bisnis online menjadi alternatif format bisnis saat ini, terutama di masa pandemi yang terus melanda dunia. Kita lihat misalnya beberapa media secara online menyebutkan Bisnis.com misalnya menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan tsunami transformasi bisnis ke ranah daring atau format online. Jadi bukan hanya sekedar perubahan, tapi tsunami. Jadi bahasa yang dipilih oleh Bisnis.com adalah ada tsunami transformasi bisnis konvensional yang tadinya ya berbentuk offline. Sekarang ini ada tsunami transformasi menjadi bisnis online atau bisnis daring. Kemudian antara.com menyebutkan bahwa pandemi di satu sisi adalah ujian, musibah, bencana. Tapi di sisi lain, pandemi membuka peluang yang sangat besar bagi bisnis yang berbasis IT atau bisnis online. Itu antara.com menyebutkan. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Bisa jadi ada musibah yang terjadi dan berdampak pada satu kaum,
tapi bagi kaum yang lain itu justru memberikan peluang yang sangat besar. Jadi di balik tantangan, di balik ujian selalu ada peluang. Itu sisi lain dari kondisi-kondisi yang menyulitkan, tapi bagi orang-orang yang suka tantangan justru ada peluang yang sangat besar. Kemudian liputan6.com menyebutkan banyaknya pembatasan di era pandemi seperti ini membuat dunia usaha menjadi lesu. Kita tidak boleh keluar sepanjang waktu, kemudian harus ada social distancing, harus menggunakan masker. Nah, ketika ada pembatasan seperti itu, otomatis dunia usaha menjadi lesu. Kemudian para pengusaha tidak lagi bisa berjualan lagi secara konvensional. Nah, maka perlu ada platform bisnis yang. Kemudian dari jurnal ResearchGate menyebutkan bahwa memang pada periode Januari sampai April penelitian ini dilakukan, disebutkan bahwa bisnis yang berbasis offline itu menurun drastis. Jadi bisnis offline itu menurun drastis sampai ada yang pilot, bangkrut, gulung tikar dan seterusnya sampai mem-PHK karyawan. Sementara bisnis online itu semakin menunjukkan eksistensinya. Nah, dari gambaran hasil penelitian, kemudian dari media online menyebutkan bahwa memang telah terjadi transformasi besar-besaran dari bisnis offline menjadi bisnis online. Nah, kemudian bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Bagaimana keadaan Indonesia di era pandemi seperti ini? Apakah sudah membaik atau memang bertahan atau sudah semakin menurun jumlah kasusnya dan seterusnya? Ini kita lihat dalam 3 hari terakhir. Tanggal 27 Agustus, Tribun News menyebutkan ada pertambahan orang yang terpapar corona itu 2.719 dalam 1 hari. Sehingga jumlahnya di Indonesia 162.800 sekian. Itu tanggal 27. Tanggal 28 naik menjadi 3.028. Nah, hari ini itu pecah lagi rekornya. Itu menjadi 3.300. Dari 3 hari belakangan ini bisa kita sebutkan bahwa jumlah kasus corona di Indonesia itu bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat, bahkan 3 hari terakhir selalu memecahkan rekor. Nah, ini harus menjadi isyarat buat kita, bagi orang-orang yang terus ingin menjalankan bisnis, bahwa keadaan ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan belum mengalami perubahan, bahkan terjadi peningkatan kasus yang terjadi. Nah, ini harus bisa disikapi secara bijak bagaimana agar bisnis bisa tetap eksis. Kemudian di slide yang terakhir, ternyata platform bisnis online dari beberapa perkiraan ke depan, misalnya dari Profesor Gil Park, beliau adalah guru besar di Universitas Daegu, Korea Selatan. Beliau menyebutkan bahwa platform bisnis online ini akan terus berlanjut pasca pandemi. Artinya ini bukan sekedar model bisnis yang musiman ketika pandemi saja berlaku, tapi ini akan terus berjalan ke depan. Kemudian Duta Besar Indonesia di Cina itu menyebutkan ada 4 bisnis yang akan meroket pasca pandemi, yaitu bisnis herbal, kemudian bisnis online, bisnis produk ramah lingkungan, dan bisnis jasa. Nah, ini bisnis online itu disebutkan bahwa ini akan menjadi pola bisnis yang meroket pasca pandemi. Jadi bukan hanya sekedar bisnis musiman di masa pandemi saja, tapi akan terus berlanjut. Nah, malam hari ini kita akan sharing dengan seorang praktisi bisnis online, founder duredo.com, yang mungkin sudah banyak
makan asam garam, mengarungi dunia bisnis online dari sebelum terjadi pandemi sampai saat ini. Mungkin silakan Mas Dosbi memberikan pengantar sedikit, baru kemudian nanti kita ngobrol-ngobrol sambil memperkenalkan. Silakan Mas Dosbi. Iya, menarik ya Ustadz ya. Prolognya memang data terakhir atau perkembangan ekonomi di Indonesia, kalau kita lihat secara makronya memang banyak yang membuat takut gitu, membuat resah, membuat bikin hati itu deg-degan ya. Tapi begini ya Ustadz, kalau ini kan dari sudut pandang pengusaha ya. Ya betul. Jadi ini kebetulan dari tahun 2010 itu sudah terjun di dunia usaha. Semenjak lulus kuliah langsung terjun di dunia usaha. Bahkan pas kuliah itu saya sudah usaha. Saya punya bikin warnet dengan kakak saya, belanja sendiri, ngurusin sendiri, rakit sendiri, semuanya sendiri. Jadi sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi yang tidak biasanya gitu, yang tidak nyaman gitu ya. Nah kemudian berarti sudah berapa? Sudah hampir 10 tahun ya. Sudah 10 tahun saya berkecimpung di dunia usaha. Begini, Sat, ada satu hal yang menarik buat kami pengusaha. Kondisi apapun, badai atau bahkan tadi bahasanya tsunami ya. Tsunami ekonomi itu sebetulnya nggak hanya sekedar corona saja, nggak sekedar karena COVID saja ada tsunami. Kita bahkan bisa jadi pengusaha-pengusaha lain sudah pernah merasakan tsunami yang lebih hebat daripada corona. Ada yang sudah rugi ratusan juta, atau bahkan miliaran, atau bahkan sudah puluhan, bahkan ratusan miliar. Yang nilainya buat kita cukup fantastis gitu ya. Jadi kalau sekedar karena corona kemudian penjualan menurun, itu bagi pengusaha harusnya bersikapnya adalah ya itu sudah biasa, itu hal yang biasa buat pengusaha. Mentalnya yang harus dibangun, mental tangguhnya, mental bisa bangkit, mental selalu memperbarui strategi, memperbarui ide. Ketika ada kondisi seperti ini kita harus begini, ada kondisi A kita harus B. Jadi mentalnya dulu yang harus dibangun. Kalau pengalaman saya 10 tahun terakhir, ya kondisi jatuh bangun itu sebenarnya juga biasa. Bahkan itu jadi makanan sehari-hari kita gitu bagi pengusaha. Nah itu dulu, mental dulu yang harus kita perbaiki. Karena begini, Sat, kalau tadi bahasanya, banyak ya, memang banyak, kenyataannya memang banyak yang usahanya menurun, bahkan bangkrut, harus gulung tikar, merumahkan karyawan, memang banyak. Itu kenyataan memang ada. Kita nggak bisa pungkiri itu. Kita terima itu. Cuman banyak juga loh di satu sisi yang justru bisnisnya berkembang. Ya entah itu sepeda, ya entah itu makanan, itu frozen food, herbal, fashion rumahan, vitamin, alat olahraga di rumah. Banyak hal gitu yang sebetulnya kalau kita belajar dari situ ya nggak ada salahnya dong kita tetap bersemangat gitu. Kita menyesuaikan saja kondisinya. Nah itulah yang akhirnya diajarkan para mentor-mentor kita pengusaha. Jangan ragu, jangan takut, jangan jangan down. Tunjukkan semangat, apalagi kalau punya karyawan ya, punya tim. Kalau kita lesu, kita nggak semangat, auranya negatif, auranya lesu, itu tim itu juga akan terbawa semuanya. Sehari-harinya ya males ya, aduh kok ini ya. Jadi apalagi kalau kita ceritanya yang sedih-sedih terus tuh. Kita waduh sales ini hari ini kurang ya, atau penjualan hari ini kurang, kemarin kurang, nanti kalau gajinya nggak bisa gimana. Itu mempengaruhi sekali ke teman-teman tim gitu. Dan itu nggak boleh ditunjukkan. Kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin itu nggak boleh ditunjukkan. Bahkan gesturnya, gerak-gerik kita nggak boleh ada keraguan gitu.
Jadi harus optimis, harus terus bertumbuh sekalipun kondisi kayak gini. Gimana caranya harus ini? Mental Ustaz Jadi ya. ya mentalnya dulu harus ini. Jadi kalau mau bicara pengusaha itu dulu mentalnya dulu. Ya, Kalau teknis bahwa itu urusan nanti lah, Ustaz. biasa ya Ustaz ya. Udah biasa. Itu prolognya dulu mungkin gitu, Ustaz. Mungkin kita diskusi Baik. apa ya? Nah, mungkin volume suara Ustadz bisa agak ini ya. Oh, sebentar. Tes 1 2 3 tes. Tes. Sudah jelas, Ustaz? Ya, lebih baik. Ya. Nah, ini kita ingin dengar cerita ini, pengalaman. Bagaimana latar belakang antum, Mas Dosbi, terjun ke bisnis online? Latar belakang mana? Dan sejak kapan mulai masuk bisnis online? Iya. Kalau diingat tuh dulu sebetulnya apa ya? Jadi kebetulan kan saya suka internet ya, suka dunia internet tuh suka dari tahun 2005. Bahkan sebelumnya dari zaman internet tuh masih pakai modem colokan telepon sampai yang sekarang ya saya sudah merasakannya. Saya suka dunia internet itu. Jadi kenapa enggak ketika hobi itu saya jadikan usaha gitu. Dan kebetulan memang dari kecil ibu itu bikin warung, bapak meskipun karyawan juga tidak pernah mengarahkan untuk jadi karyawan. Jadi memang diarahkannya untuk jadi pengusaha atau jadi wira swasta. Jadi ketika kuliah di UNJ waktu itu ya sudah nggak kepikiran untuk nyari kerja atau kerja sama orang. Langsung aja kita bikin apa ya? Saya bikin apa ya gitu. Yang terpikirkan ya saya bisa internet, saya suka internet, kenapa nggak manfaatin dari situ aja? Ya sudah belajar aja dari Google. Kita ketik bisnis online atau cara cari uang di internet. Jadi hanya hal-hal sederhana seperti itu yang akhirnya ada opsi-opsi lain. Waktu itu saya pernah pertama bikin les privat online. Jadi dulu model kalau sekarang kan Ruang Guru ya, ruangguru.com. Dulu saya sudah tahun 2010 itu saya sudah bikin namanya lesprivatplus.com. Oh gitu ya. Itu luar biasa waktu itu. Ya saya bikin websitenya sendiri, saya bikin platformnya sendiri. Mempertemukan orang tua yang butuh guru privat dan mempertemukan mahasiswa atau akademisi yang perlu uang tambahan yang dia bisa ngajar privat. Nah, dengan platform itu saya mempertemukan itu. Itu tahun 2010, 10 tahun yang lalu saya sudah lakukan itu. Saya ingat waktu itu sempat sudah mencapai 100 siswa sudah lewat. Tapi kemudian entah hati saya kurang sreg gitu ya. Kalau di dunia pendidikan saya bisnisin. Jadi akhirnya saya memilih untuk saya wakafkan ke teman. Dan saya usaha lain, kemudian jadilah dulu toko online. Dulu namanya indobusana.com. Yang kemudian di 2013 menjadi duredo.com. Begitu. Mas. Jadi awalnya itu karena hobi dengan internet ya. Kemudian di sisi yang lain juga ada semangat untuk berwirausaha, bahwa kita tidak bekerja untuk orang lain, tapi sejak awal memang ingin membangun usaha sendiri. Jadi bertemulah antara semangat berwirausaha dengan hobi internet yang kemudian ternyata sudah mulai bisa punya produk dalam bentuk bagaimana mempertemukan antara guru dan murid dengan platform digital. Ini sesuatu yang luar biasa, itu sudah sejak tahun 2010 ya. Betul, Ustaz. Nah ini. Nah kemudian selain tadi ya adanya ketertarikan
hobi dengan internet, kemudian semangat berwirausaha. Ada nggak orang yang jadi figur, jadi contoh real gitu ya? Bahwa dia sudah melakukan bisnis online atau apa, atau inspirasi Ya. lain. Dulu itu bisa dibilang sih sebenarnya mayoritas otodidak, jadi belajar sendiri, cari tahu sendiri, googling sendiri. Karena tipikal saya lebih suka begitu. Saya dulu jarang sekali ikut workshop, ikut seminar tuh jarang sekali. Tapi ya mungkin lebih lama ya, prosesnya lebih lama. Tapi saya menikmatin itu, intinya itu, menikmatinya itu. Karena saya suka, ya saya ya gimana ya, kalau orang suka kan mau bisa begadang sampai pagi untuk urusan bisnis juga bisa gitu. Dan fine-fine aja. Saya pernah sampai dua malam berturut-turut nggak tidur itu ya pernah gitu merasakan. Tapi karena suka. Gitu. Iya. Ya kalau figur ada, saya figur guru ngaji saya ya, guru ngaji dulu murabi pertama saya. Masya Allah. Saya sebutnya Bang Ilham, itu inspiratif banget. Beliau itu tadinya seorang guru fisika, kemudian guru fisika itu kan apa ya, teoritis sekali ya, maksudnya apa ya, otak kiri kalau bahasanya ya, otak kiri sekali gitu. Sangat kaku, kemudian ya kaku gitu ya, sulit untuk bicara ada apa namanya fobia lah. Iya betul. Suka. Tapi beliau menunjukkan ada kemauan untuk menjadi seorang pengusaha, dan perubahannya itu pelan-pelan, tapi akhirnya pasti. Sampai sekarang juga sukses sebagai seorang bisnis catering. Nah yang menarik adalah di kondisi pandemi begini, bisnis cateringnya sempat turun, sempat jatuh, bahkan tidak ada yang sudah booking lama pun di cancel, di refund. Tapi akhir-akhir ini bangkit lagi, setiap minggu ada terus orderan. Dia cari cara gimana caranya supaya dapat orderan, karyawannya terus bisa ada pekerjaan, ada pemasukan. Ya alhamdulillah. Bahkan menciptakan platform sendiri seperti GoFood gitu ya, tapi lingkupnya lokal di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Namanya cipayungfood.com. Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita akhirnya harus dipaksa atau menyesuaikan gitu. Sebenarnya bukan dipaksa ya, memang harus jadi karakternya pengusaha gitu untuk selalu menyesuaikan diri. Iya. Jadi itu salah satu baik. figur. Terus B, ini ada poin yang sangat penting tadi ya. Berangkat dari hobi. Memang ada ungkapan itu, love what you do and do what you love. Love what you do. Cintai apa yang kamu lakukan. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, otomatis kita melakukannya bukan karena tugas, bukan karena kewajiban, bukan karena beban. Kemudian ada lagi do what you love, tapi lakukan apa yang kamu cintai. Nah ini saya kira warganet yang ingin punya usaha atau ingin berwirausaha penting untuk mencari usaha berbasis hobi atau kesukaan. Karena nanti dalam melakukannya kita punya energi, daya tahan yang cukup kuat. Nah ini. Oke. Terdengar. Saya lanjut atau gimana? Ya, Avan, terpotong. Saya lanjut ya, Seth ya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang saya lakukan itu jadi titik tolak ya. Titik tolak saya akhirnya harus lebih open, lebih terbuka, lebih banyak bergaul sama orang lain, sama komunitas bisnis, sama komunitas pengusaha. Dan yang saya rasakan justru titik baliknya itu setelah menikah. Jadi ini tips juga buat pengusaha, kalau masih sendiri sebaiknya disegerakan menikah. Sesulit-sulitnya atau sedown-downnya usaha bisnis, tapi kalau sudah menikah itu ada perasaan yang untuk bangkitnya itu lebih kuat gitu ya. Jadi ya itu yang saya rasakan.
Itu yang saya rasakan. Dan alhamdulillah ternyata memang berkahnya di situ. Banyak kebaikan yang saya rasakan setelah menikah. Saya menikah di 2013. Jadi selama 7 tahun terakhir ini, suaranya kurang jelas, Ustaz. Usia antum usia berapa? Saya sekarang 33 tahun. Jadi menikah di usia 26 ya. 26 ya. Jadi kurang lebih begitu. Yang menarik adalah ketika kita sudah berupaya membuka diri, berinteraksi lebih banyak sama orang, ikut komunitas, membangun jaringan, justru pintu-pintu rezeki itu bermunculan. Saya bisa berkenalan dengan produsen fashion besar, saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang sudah hebat duluan, saya bisa belajar dari mereka, saya bisa belajar dari orang lain, saya bisa belajar dari kegagalan-kegagalan mereka yang tidak perlu saya ulangi lagi gitu. Meskipun ya tetap kita perlu juga merasa gagal karena terasa betul gitu. Ketika mungkin dulu kita kalau dikasih tahu sama senior itu, ya antum jangan begini. Tetap kita kerjakan, gagal beneran, nah itu lebih berasa gitu. Wah ya ini jangan diulangin lagi nih. Biasanya kita nggak terlalu peduli dengan masukan-masukan itu ya. Betul, sebelum merasakannya gitu. Iya. Saya pernah paling parah itu, saya pernah merasakan megang uang cuma 17.000 buat makan nanti malam. 17.000 apa 7.000 saya lupa. Buat makan malam itu saya mesti berharap ada yang order gitu, order produk kita dan transfer langsung. Alhamdulillah di sorenya ada. Akhirnya makan malamnya masih bisa. Nah ini menarik tadi ya. Ada Ya. satu poin menarik dari antum tadi membangun jaringan. Kita sebenarnya dalam bahasa Islam itu silaturahim. Silaturahim itu memang disebutkan secara eksplisit oleh Nabi SAW. Man arada ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyatir rahimah. Siapa yang ingin rizkinya diluaskan, kemudian usianya dipanjangkan oleh Allah, maka hendaknya dia memperbanyak silaturahim. Makin banyak silaturahim, makin banyak relasi. Makin banyak relasi, makin banyak rezeki. Kan begitu ya. Apalagi sekarang eranya memang era jaringan, era bagaimana kita punya komunitas, dan komunitas dengan dunia digital semakin tidak dibatasi oleh batasan-batasan geografis. Ya. Saya kira silaturahim sekarang memang sudah semakin nyata bahwa janji itu betul seperti yang antum alami tadi. Betul, Sat. Nah, bahkan itu modal utama ya, Sat ya. betul. Kalau uang itu bukan modal, menurut saya uang itu bukan modal, bukan satu-satunya modal. Jaringan itu jauh lebih penting modal. Saya merasakan sekali. Nah, kemudian dari prediksi antum, prediksi Mas Dosdi ini kan sekarang pandemi dengan platform bisnis digital. Bahkan sebelum itu antum sudah main di bisnis digital. Nah, kira-kira ke depan pasca pandemi ini perkiraannya seperti apa? Kan biasanya pengusaha atau pebisnis itu harus melihat ke depan ya. Dia harus bisa memprediksi bagaimana perkiraan ke depan. Ini bagaimana perkiraan Mas Dosdi? Begini, jadi kalau menurut saya bisnis online itu bukan pengganti, bukan alternatif, tapi keharusan. Jadi sekalipun yang tadinya belum ada bisnis online, ya mesti segera di-online kan. Makanya yang sudah siap dari jauh-jauh hari online-nya, bisnis online-nya, kecenderungannya sekarang justru lebih bertahan. Apalagi kalau memang bisnis online-nya fokus membangun aset. Dia punya jaringan, dia punya sistem, dia punya database, dia pasar itu dia selalu
bangun, selalu apa namanya, pelihara. Jadi ketika kondisi begini ya tidak terlalu kaget gitu ya. Meskipun ada juga yang bidang-bidang tertentu yang nggak bisa Di seperti online kan. seperti Iya, pariwisata, iya, travel, iya, nggak mungkin kita paksa. iya, Tapi di luar bidang-bidang itu, seperti saya di dunia fashion, insya Allah masih bisa. iya, iya. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Ada definisi aset yang berubah, kan? Kalau dulu Ya. aset di perusahaan offline itu, ya mungkin asetnya berupa misalnya apa, barang-barang, kemudian apa namanya, aset bergerak dan tidak bergerak. Nah, ini dalam dunia digital tadi asetnya apa saja itu? Nah, ini menarik. Ini jadi bahasan tertentu di teman-teman juga ya. Kemarin itu Iya, iya. saya sebetulnya bukan hal baru gitu, tapi Iya, iya. mungkin tidak ngeh gitu. Kalau Iya, kita ya, dulu setidaknya. melihat aset itu ya ruko, tanah, Iya, benda, betul. kita punya toko, kita punya kendaraan, itu namanya Iya, aset. Tapi sebetulnya di online kita juga bisa membuat aset atau membangun aset. iya, Sebut saja iya. kayak misalkan saya punya website duredo.com, itu saya anggap aset. Hmm, Diperlakukan ya sebagaimana aset. Kalau aset itu hmm. kan harus menghasilkan ya. Kalau Iya, kita website itu aset tapi tidak menghasilkan, ya itu sebetulnya bukan aset. bukan aset ya. Bukan aset. Jadi Jadi apa? jangan sampai salah gitu. Kalau mau jadikan aset, ya harus menghasilkan. Ya Oh, website itu betul. aset. Terus kemudian kita mengenal sekarang namanya marketplace, ada Hmm, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Belanja, hmm, JD.id, banyak gitu. Itu juga kita bisa jadikan aset. Termasuk hmm, akun sosial media, kita hmm, punya akun jualan di Facebook, di Instagram, di YouTube bahkan, itu hmm. juga bisa kita jadikan aset. Selama menghasilkan Iya, itu jadi, dan itu harus dibangun terus. iya. Jadi contoh realnya begini, Ustaz. Hmm, Kalau dulu kita punya punya apa namanya ya? Kalau saya menyebut mungkin kolam gitu ya. hmm, Kolam pelanggan gitu. Ya entah itu hmm, follower, ya entah itu likers, entah itu hmm. apa namanya, database customer, itu kita sebut kolam Iya, gitu. hmm, Nah, kondisi begini ya kita panaskan lagi kolamnya. Ya entah itu kita hmm. kasih promo, kita eh, apa namanya, kita selalu suguhkan produk kita, kita selalu apa namanya, kita kita apa namanya, kita Kita sapa begitu ya, dan kita sapa, sapa. betul. Intinya disentuh terus gitu, jangan sampai Ya, hilang. Nah itu kan potensi, dan itu tanpa biaya loh, Sat. betul, Jadi betul. kondisi sekarang justru itu yang menjadi primadona gitu. Kalau saya menyebutnya, kalau di dunia online itu organic traffic atau Hmm, eh, organic traffic lah kalau bahasa bahasa di hmm, online-nya gitu. hmm. Jadi mendapat 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 order itu tanpa mengeluarkan biaya. Kita kan tidak Betul. iklan. Kita posting di WhatsApp, kita Iya. posting di Facebook, di Marketplace, Hmm. itu tidak mengeluarkan biaya. Nah itu aset-aset seperti itu yang dibangun. Jadi bisa menekan cost, bisa, Baik, Mas Lutfi. ya silakan. Ini mungkin di antara warganet. Baik. Ya, Mas Lutfi. Ya, Nah, mana nah, Ustaz? ini mungkin sebagian dari warganet ada yang masih tetap bisnisnya punya platform offline, atau ada ada alumni SMA atau mahasiswa yang coba ingin membangun bisnis. Apa sih kelebihan bisnis online itu? Ya, Apa kelebihan? kelebihannya pertama, pasarnya atau penggunanya itu di Indonesia besar, besar sekali. Bentar ya. Ya, makanya
apa namanya, perusahaan-perusahaan luar itu pada berebut untuk ikut ceruk pasar di Indonesia. Termasuk Shopee itu kan dari luar negeri, dari Singapura, perusahaan Singapura setahu saya. Terus Lazada dan banyak hal lagi. Grab itu mereka mengambil pasar di Indonesianya memang besar sekali. Pengguna internet di Indonesia itu besar, terbesar di ASEAN. Jadi memang daya pasarnya itu memang besar. Itu pertama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengambil pasar itu? Jadi kita ada di lumbungnya, kita ada di lumbung padi. Ya, betul. Jadi kita harus melek digital, melek internet. Ya kita harus bisnis online. Yang sudah punya offline ya kita harus di online kan. Ya kalau mungkin sekarang dipaksa ya memang mau nggak mau harus dipaksa. Nah, keunggulan kemudian lain, apa kelebihan lain? Nah, kelebihannya salah satunya relatif lebih murah cost-nya. Kayak saya misalkan saya full online ya. Jadi saya tidak bikin toko di pinggir jalan, nggak. Saya kantornya pun di rumah gitu. Rumah dijadikan kantor gitu. Sekaligus ada gudangnya gitu. Nah, jadi ya kalau di rumah ya alhamdulillah sudah sendiri, ya cost-nya jadi lebih kecil. Tidak perlu yang di pinggir jalan yang bisa puluhan juta per tahun gitu. Atau bahkan kalau di mall ya besar sekali biayanya. Itu pertama, satu, biaya relatif lebih murah. Nanti tergantung ya. Nanti ada ketergantungan. Yang kedua, bisa menjangkau seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya saya juga sudah pernah mengirim ke Brunei, Malaysia, Singapura, udah pernah ke Hong Kong, pernah juga. Jadi sebenarnya peluangnya jauh lebih besar. Jadi peluang tidak terbatas, kalau bahkan bahasanya tidak terbatas. Terus selanjutnya kelebihannya apa ya? Mengelola asetnya ya ini bisa subjektif ya, tapi menurut saya relatif lebih mudah. Karena kan dia sebetulnya tidak terlihat secara kasat mata ya. Kayak seperti website itu kan tidak, ya kalau nggak dibuka ya nggak kelihatan gitu. Terus kalau di marketplace juga kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Tapi itu menurut saya lebih mudah, bisa dibikin sistem, bisa didelegasikan ke karyawan, bisa dibikin step-step gitu. Tapi bukan berarti ya udah ayo semua jadi bisnis online, jangan. Lebih baik kalau nanti di combine offline dan online itu, kalau di combine jauh lebih hebat, itu keren banget. Ya. Tetap harus ada ini ya, kombinasi perpaduan. Betul. Ya. Jadi itu kelebihannya ya, bahwa pasar Indonesia itu begitu besar, terbesar di ASEAN. Kemudian dari sisi permodalan lebih murah, bisa ya taruhlah kalau bahasa kita dengan modal yang sangat minim, kalau dulu bahasanya modal dengkul mungkin bisa ya. Iya betul. Modal handphone aja gitu, sesama pulsa internet. Iya, dia kan handphone juga ini kita kan semuanya sudah punya handphone, bahwa handphone itu yang tadinya mungkin konsumtif, saat ini ketika kita masukkan dalam model bisnis online bisa produktif gitu ya. Ya. Kemudian tadi jangkauannya tidak terbatas, jangkauannya sangat luas, kemudian pengelolaan aset lebih mudah. Nah kalau ada yang ingin mulai, nanti sekaligus warganet barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan melalui chat. Nah ini kalau ada yang ingin mulai betul-betul dari nol, langkah pertamanya apa ya? Langkah awalnya. Langkah pertama, saya mungkin terus terang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau dong belajar online atau mau dong bisnis online gitu, saya memastikan dulu gini. Jadi bisa jadi ya bisnis online itu atau jadi pengusaha online itu seperti jodoh juga. Saya nggak bisa memaksa orang bisa untuk bisnis online semuanya. Diajarkan dengan A sampai Z pun belum tentu. Jadi bisa jadi ada jodoh-jodohnya juga. Dan masing-masing lah yang perlu mengeksplor itu di masing-masing dirinya. Itu satunya itu dulu.
kan toh sebenarnya nggak harus semua jadi pengusaha online gitu. Ada juga kok yang bagi-bagi tugas lah. Ada yang produksi, ada yang distribusi, ada yang agen, ada yang reseller, ada yang afiliasinya, banyak hal gitu. Posisi itu banyak gitu. Jadi nggak harus di satu hal sebagai pebisnis online. Itu dulu poinnya. Nah yang kedua, kalau mau mulai, mulai dari yang terkecil tapi mimpinya besar. Mulai dari Jadi terkecil harus tapi mimpi dulu. mimpinya besar. Iya. Kalau sekedar coba-coba oke lah gitu. Tapi harus punya mimpi dulu. Ini endingnya mau seperti apa atau outputnya seperti apa. Iya. Bisa misalnya saya punya mimpi bisnis saya sebesar sekian, punya karyawan sekian, nanti zakat infaknya sekian, bisa memberdayakan sekian. Nah itu mimpi-mimpi itu yang harus dibangun. Tapi mulainya harus yang dari yang kecil. Dari aksi, dari apa namanya, ya kalau memang mau jualan fashion, ya cari suppliernya. Kemudian kalau belum punya pasar, ya pelan-pelan, jangan langsung stok, tapi jualan dulu. Mungkin untungnya kecil nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Mungkin nanti seminggu hanya terjual 2, 3, nggak apa-apa. Nanti minggu depannya mungkin bisa lebih baik, lanjut lagi terus. Yang penting konsisten ya. Nanti mungkin bisa tahun kedua naik level menjadi reseller, diskonnya lebih banyak, untungnya lebih banyak. Tahun ketiga bisa jadi menjadi distributor, untungnya lebih banyak, punya jaringan. Dan mungkin tahun berikutnya menjadi produsen. Punya produk sendiri, punya brand sendiri. Jadi pelan-pelan. Tapi tadi berangkatnya dari mimpi dulu. Dan cita-cita besar. Ya. Nah, ini menarik, kemarin tuh ada kawan yang ada pertanyaan tiba-tiba begini. Tujuan bisnis tuh omset atau profit sih gitu. Pertanyaannya begitu. Iya. Terus saya jawabnya begini. Tujuan bisnis itu atau tujuan pengusaha itu bukan omset sama profit. Tujuannya itu bisnis ini jadi wasilah kita untuk mendapat keberkahan dari Allah gitu. Wah, dia kaget dengan jawaban yang seperti itu. Tapi memang benar, kita coba breakdown ya. Kita kalau mau aktivitas apapun, jadi makanya gini, mau bisnis, mau jadi karyawan, itu nggak ada masalah sama sekali. Yang penting kita jadikan itu ladang ibadah. Di bisnis, ladang ibadahnya bisa jadi beda-beda. Kayak misalkan kalau saya bilang, kalau misalkan ini mindsetnya sudah benar, kalau ini kita jadikan ladang bisnis itu jadi ladang ibadah, kita mencari keberkahan di situ, maka bukan lagi omset atau margin yang kita cari, tapi keberkahan. Nah, keberkahan itu didapatnya dari apa? Kalau kita bisa bisnis itu amanah, kita nggak curang, kita apa namanya sama karyawan juga baik, nggak ada yang dizolimi, itu kan bagian dari mendapat keberkahan. Apalagi nanti kalau kita bicara penghasilannya justru ya, kalau ada orang yang bilang, wah kok jadi umat muslim kayaknya biasa-biasa aja gitu, ya udahlah dapatnya segini. Enggak, justru harus nyari kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau dulu aneh mikir, jadi pengusaha itu tujuannya jadi kaya gitu. Salah ternyata. Jadi pengusaha itu harus kaya banget. Ke pengusaha kaya banget. Ya. Kenapa? Dari situ kita memastikan uang berputar di orang yang amanah. Kemudian uang itu kita salurkan juga ke orang-orang yang insya Allah membutuhkan. Bayangkan ya, dengan kita jadi pengusaha, dari hulu ke hilir itu punya peran gitu, punya bagian gitu. Dari produksi kain, misalkan di fashion ya, produksi kain, distributor kain, penjahit, konveksi, kemudian dijahit jadi baju, kemudian kita jual, kemudian kita punya reseller, punya jaringan, kemudian ada customer yang merasa puas, itu kan jalurnya panjang. Kalau kita mindsetnya mencari keberkahan, itu luar biasa. Belum lagi nanti kalau misalkan kita berdayakan
tetangga atau orang sekitar. Misal, yuk yang bagian quality controlnya tetangga atau ibu-ibu yang sudah yang apa namanya tidak ada kerjaan gitu, tanda kutip ya, kita berdayakan gitu. Mendapat biaya mendapat tambahan. Dan dia bisa sambil bekerja di rumah kan. Betul. Bisa sambil bekerja di rumah tanpa harus meninggalkan tugas pokoknya. Betul. Jadi mindsetnya memang harus pengusaha muslim banget lah gitu. Jadi kita tuh tenang saat, apalagi nanti targetan infak sodakoh dan zakatnya kita gedein, bahkan biaya atau namanya kebutuhan atau buat kebutuhan pribadi itu cukup 10 atau 20% aja dari pendapatan gitu. Jadi gaya hidup itu hanya ada segitu aja. Sisanya ya udah habis buat orang lain. Kurang lebih begitu, San. Iya, nah ini Masya Allah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kelebihan bisnis online itu sangat mungkin dilakukan oleh apalagi generasi milenial. Ini kecenderungannya kan tidak ingin terikat. Ya. Rata-rata mindsetnya itu ingin berwirausaha. Kemudian mereka juga sudah sangat akrab dengan dunia digital. Saya kira ini sudah klop bagaimana generasi milenial punya obsesi untuk membangun bisnis online sedini mungkin sehingga dia bisa mengalami perjalanan di Kalituna dan ke depan punya kesempatan lebih panjang untuk bangkit kembali. Baik ini Mas Gosdi. Iya. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi, kalau kita sudah punya produk, kita sudah punya apa yang ingin kita jual. Sekarang ini kan cara promosi sudah berubah ya. Kalau dulu ya promosi televisi, koran, majalah begitu. Nah, sekarang media promosi di platform digital ini apa saja ya? Ya. Apa saja Mas? Ini berdasarkan pengalaman ya, Sat ya. Sebetulnya kita nggak boleh, kalau di pengusaha itu nggak boleh membatasi platform. Pertama itu. Jadi kita boleh coba semuanya. Nanti kita akan menemukan formula yang pas dan tepat buat produk kita. Misalkan kita Instagram, kita bikin akun bisnis, kita jualan, tapi jangan terlalu banyak postingan, semua postingannya jualan, jangan. Ada edukasi juga, ada informasi. Jadi selang-seling. Tapi juga dibarengi dengan yang lain. Ya di Instagram ada, di Facebook ada, di marketplace ada. Kalau yang sekarang yang efektif itu menurut saya di marketplace. Marketplace ya. Kenapa? Di marketplace itu ekosistemnya itu sudah bagus ya dibanding beberapa tahun terakhir. Ekosistem sudah bagus, sudah lengkap, dan bisa dibilang gratis. Kita daftarnya gratis, kita upload produknya gratis, dan orang yang datang ke marketplace itu, kan marketplace itu tempat pasar gitu ya, kalau bahasa pasar lah gitu, pasar online. Jadi orang yang ke pasar itu ya kemungkinan besar memang nyari produk, gitu. Emang ada yang dicari. Jadi ya potensinya besar di situ. Saya nggak perlu menyebut marketplace yang mana, tapi semuanya berpotensi. Jadi ada yang menawarkan kan kalau di marketplace bisa kirim via Gojek, bisa kirim via Grab, banyak opsi, bahkan bisa pakai free ongkir. Itu yang disukai sama customer. Buat kita yang penting service excellent-nya. Ketika di chat langsung fast respon, jadi cepat membalasnya, tepat meresponnya, dan jangan lupa senyum selalu. Jadi kalau di saya customer service itu diwajibkan menggunakan emoticon senyum.
setiap akhir chat harus menggunakan emoticon senyum. Itu bagian dari service excellence. Termasuk kalau misalkan kayak kok pas sampai diterima sama customer, dia merasa kurang pas gitu. Meskipun dia memilih ukuran, itu boleh ditukar. Jadi ya apalagi yang reject atau apalagi yang cacat gitu ya, itu sudah pasti kita tanggung jawab full. Nah itu bagian dari amanah tuh tadi. Begitu, Ustaz. Nah, ini sambil menunggu, boleh jawab pertanyaan ya, Ustaz ya. Ini ada pertanyaan nih. Dari, sambil menunggu Ustaz Abdul Ghani, dari Ridwan Asrofi. Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengukur keberhasilan toko online dan apakah keterbatasan pemasaran online? Oke, jadi cara mengukur keberhasilan toko online. Keberhasilannya ya ada penjualan ya. Keberhasilan satu-satunya yaitu penjualan. Tapi yang paling penting parameternya, kalau bukan omset, bukan profit, tapi menurut saya parameter yang paling penting adalah cash in, uang masuk. Maksudnya apa sih uang masuk itu? Jadi kalau omset itu belum apa istilahnya, belum merepresentatifkan bisnisnya. Bisa jadi omsetnya besar, tapi profitnya kecil. Afan, saat ini saya langsung menjawab pertanyaan ya, Seth ya. Nah, kemudian kalau profitnya, parameternya profit, itu juga belum tentu. Bisa jadi profitnya besar, tapi uangnya nggak ada. Itu bisa juga. Nah, yang paling penting menurut saya, apalagi yang ini ya, kelas UMKM ya, yang paling penting mengukurnya dari cash in. Cash. Kalau bahasa ya ini kan cash is the king gitu. Cash flow is the queen. Jadi kalau cash flow-nya itu kita anggap ratu, rajanya itu jadi cash-nya. Mungkin saya jelaskan sedikit kenapa sih cash in, bukan omset, bukan profit. Pengalaman saya begini, apalagi UMKM ya. Jadi kalau misalkan kita patokannya omset, begitu kita kurangin pengeluaran, kita kurangin hutang, kita kurangin piutang, kita kurangin stok, kita kurangin gaji dan lain-lain, pajak misalkan, itu bisa jadi kecil nilainya itu. Ketika jadi profit, itu profitnya jadi kecil. Tapi kalau kita patokannya cash in, cash, kita jadi punya mindset, ya pokoknya nanti di akhir bulan target kita 100 juta cash, bukan berbentuk tulisan di keuangan, di pencatatan, bukan. Tapi beneran ada cash-nya gitu. Nah, kenapa cash in? Bisa juga kalau misalkan profitnya besar tapi uangnya nggak kepegang. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa profitnya besar tapi uangnya nggak ada? Bisa jadi kayak misalkan di pencatatannya profitnya, misalnya ya, profitnya 100 juta. Tapi ternyata kita kemarin habis belanja stok 80 juta. Dan itu belum terjual semuanya. Ada stok mati. Dan itu kan nggak bisa langsung jadi uang kan. Nah, mau nggak mau, profitnya besar tapi cash-nya jadi kecil. Nah, gimana caranya buat pengusaha, apalagi khususnya PMKM, cash-nya yang diperbesar. Jadi biar nafasnya kita tuh panjang. Ketika ada kondisi pandemi, ya kita punya simpanan cadangan cash lebih besar. Ketika kita punya cadangan cash lebih besar, kita mau bikin produk lain, ya masker, ya fashion rumah, dan lain-lain, itu jadi bisa. Gitu. Tapi kalau nggak ada cash, ya repot semuanya. Jadi menurut saya yang penting parameternya cash in. Harus berhati-hati ya, dalam memainkan cash tadi. Ya. Nah ini Ustadz Mas Rusdi, tadi
tadi sudah disampaikan jawaban atas pertanyaan cara mengukur keberhasilan toko online. Kemudian ada juga pertanyaan di bawahnya itu, keterbatasan pemasaran online. Adakah keterbatasan? Kalau tadi kan kelebihan. Apa keterbatasan yang perlu diantisipasi? Biasanya keterbatasannya itu hal teknis yang sebetulnya bisa dipelajari. Kayak misalkan kita mau mulai jualan di marketplace gimana? Kalau belum pernah kan, jadi kita harus belajar dari awal kan, dari bikin akunnya, harus siap email yang aktif, harus siap nomor handphone yang aktif, diinstal di handphone, kemudian kita siapkan foto produknya, kita siapkan nama produknya, kita siapkan harga, deskripsi, dan lain-lain. Itu hal teknis. Biasanya begitu. Jadi sebetulnya sih nggak bisa jadi keterbatasan ya. Tapi ini yang biasanya saya temukan, apalagi yang baru, kebanyakan begitu. Hal teknis. Jadi mau nggak mau adalah jawabannya belajar. Nggak ada cara lain. Belajar. Harus belajar sendiri. Yang sudah melakukan dan proven gitu, atau sudah terbukti. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari netizen kita. Dalam 3 bulan terakhir ini kami sedang memulai menjual telur. Apakah ini mungkin dibuat dalam bentuk atau dalam platform online, atau memang perlu ganti bisnisnya atau produknya? Ini. Jadi silakan. Sebetulnya mungkin ya, sepertinya apa saja bisa di-online-kan gitu. Kalau kita tarik lebih luasnya lagi ya. Karena bisnis online itu bukan sekedar baju, bukan sekedar barang-barang yang ini. Telur pun bisa di-online-kan. Tapi bukan berarti kita jualan di marketplace, jualan di Instagram, jualan telur itu ya. Online itu seperti apa sih? Online itu kan istilah pelanggan dan penjual itu tidak bertemu, tidak tatap muka. Kalau misalkan terjadi transaksi via WhatsApp saja, itu sudah dianggap online. Nah, kita punya tetangga misalkan, dia pesannya via WhatsApp, meskipun cuma beda jaraknya hanya berapa rumah gitu, itu sudah dianggap online. Nah, telur, bisnis telur, itu bisa banget di-online kan. Caranya yang paling mudah, kita punya database pelanggan. Jadi gimana sih database pelanggan ini? Misalkan ada sehari ada 10 orang yang datang. Kalau kita bisa dapatkan 10 nomor orang itu yang beli itu, minta tolong di-save ya nomornya ya. Nanti kalau pesan bisa kita antar kok gitu. Kita kasih servis lebih. Kalau orang lain nggak bisa nganter harus datang, kita bisa nganterin. Gratis, free ongkir. Ya, tapi kita batasin aja misalkan jarak 1 kilo atau 500 meter gitu. Tapi dengan itu, kalau dengan harga yang sama gitu, tapi bisa dianterin tinggal nunggu di rumah, bisa bayar di tempat, kan nggak ada masalah. Jadi yang penting WhatsApp itu penting, powerful kalau kita bisa gunain. Jadi database itu dikumpulkan. Jadi kita simpan save namanya, misalkan ya pelanggan namanya, terus pelanggan namanya lagi, termasuk lokasi mungkin biar lebih jelas. Nah, nanti kita blast juga, misalnya lagi ada promo, beli hari ini diskon 2.000 free ongkir telur, belanja 1 kilo. Nah, itu enak tuh. Ya kita kayak saya nih beli air minum galon itu kan sudah nggak pernah beli langsung, selalu diantar. Kan online selama ini. Telur yang lain, beras, gula, sayur, bahkan tukang sayur sekarang nih bahkan bisa jadi lebih online dari orang lain loh. Sayur itu ada ibu-ibu, Mas, saya minta nomornya dong. Oke, silakan minta nomornya. Nanti boleh pesan ya, boleh. Nah gitu dia pesan, saya nitip ini ya, ayam, nitip daging, nitip sayur ini, ikan, itu sudah online. Jadi jangan
perkecil istilah online itu. Dari WhatsApp saja kita sudah bisa online. Ya dengan tadi ya pengertian bahwa pembeli dan penjual tidak bertemu tadi. Ya. Dan modalnya tadi yang sangat penting adalah database. Betul. Sama service. Service-nya kita bisa ngasih nggak gitu? Nah, ini yang saya kira cukup penting bahwa berbisnis online itu bisa dengan WhatsApp atau dengan aplikasi yang lain, intinya tidak bertemu antara penjual dan pembeli. Kemudian yang perlu dijaga adalah database pelanggan, kemudian service. Dengan begitu, insya Allah semuanya bisa di-online-kan. Ini saya kira menarik untuk yang tadi bertanya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Mas Dosti. Apa penghalang utama dalam bisnis online? Kemudian bagaimana cara menganalisa jika iklan kita itu kita sebut sukses gitu. Ya. Penghalang utama bisnis online dan bagaimana kita tahu bahwa bisnis kita atau iklan kita ini sukses. Ya. Silakan. Penghalang utama mungkin mirip-mirip tadi ya dengan pertanyaan apakah keterbatasan pemasaran online ya. Betul. Ya itu apa namanya hal teknis yang perlu kita belajar dari awal. Iya. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar. Itu penghalang utama. Jadi kalau saya balikan lagi ya sebenarnya mindset dulu harus benar. Kalau mindsetnya ketemu ini susah, ini susah, itu penghalang. Mental block kalau apalagi kalau emak-emak ngerasa saya gaptek itu udah mental block, itu penghalangnya itu di sini. Jadi lebih besar penghalangnya diri kita sendiri gitu. Padahal ada juga kok istilah yang emak-emak bener-bener gaptek tapi dia azamnya kuat mau belajar ya bisa aja. Cuma sekedar jualan bebek, jualan ayam gitu. Kemudian ada apa nih namanya? Bagaimana cara menyiapkan, melacak dan menganalisis jika kampanye atau berikan sukses. Ini tergantung platform ya. Kalau misalkan iklannya di mana dulu nih? Iklannya di Facebook atau iklannya di Marketplace atau iklannya di Instagram? Parameternya masing-masing ada sih. Tapi yang paling umum biasanya gini. Kalau kita keluar iklan, biaya iklan itu kalau menurut saya itu sebisa mungkin 10 sampai maksimal sekali 20% dari omset. Jadi misalkan iklan kita keluarnya 10.000, itu harus menghasilkan omset 100.000. Kalau misalkan iklannya biayanya 100.000, itu harus menghasilkan 1 juta. Kalau lebih mahal dari itu, ya perlu hati-hati. Apalagi nanti tergantung produknya ya. Apalagi kalau marginnya atau profitnya kecil ya jangan coba-coba gitu. Kecuali marginnya besar, bisa ada spare-nya, ya silakan aja iklan. Jadi iklan itu harus diukur kedua antara offset dengan biaya iklan. Kalau bisa 10-20%. Ya, tapi nanti tergantung kondisi produknya. Nah ini tadi dari jawaban yang Mas Dos disampaikan, ini ada yang mengucapkan jazakumullah khairan atas inspirasinya. Kemudian ada juga yang komentar, oh betul juga bahwa sekarang ini semua bisa di-online-kan. Bahkan di marketplace ada yang jual batu kari. Ya. Nah ini ada lagi Mas Dosti, ada yang bertanya, unsur apa lagi yang bisa membuat usaha kita ini menjadi berkah? Apa ini? Tadi kan unsurnya birrul walidain. Apalagi ini kira-kira? Kalau tadi saya bilang mindset di awal, makanya bisnis itu jangan, tujuan utamanya jangan nyari omset, nyari profit atau jadi kaya, jangan. Nyari keberkahan. Kalau mindset itu kita pakai, ya kita mau mencari
profit sebesar-besarnya juga nggak ada masalah. Karena yang kita cari keberkahan. Dengan profit yang besar, dengan uang yang nanti kita dapatkan, insya Allah kita jamin Manfaatnya makin banyak. manfaatnya akan kita salurkan gitu. Nah ini menarik ini, kalimat keberkahan. Saya jadi ingat ketika Rasulullah pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Itu adalah orang yang membantu beliau, tapi kemudian menjadi ahli hadis. Nah, Nabi waktu itu mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, untuk sahabat Anas bin Malik ini, banyakkan hartanya. Kasih harta yang banyak, kasih anak yang banyak. Kemudian ada tambahan doa yang mungkin jarang kita ikutkan. Wa barik lahu fihi. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam harta dan anak. Biasanya kan kita kalau berdoa yang penting duit banyak. Ya. Tapi kita lupa. Agar ada keberkahan di dalam itu. Poin yang menarik. Kemudian definisi keberkahan itu adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Bahwa setelah kita punya harta yang banyak, nanti semakin banyaknya harta itu mengeluarkan manfaat juga semakin banyak. Ini saya kira sesuatu yang memang sudah dipesankan sebenarnya sejak awal oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini luar biasa, diskusi kita sudah lebih dari 1 jam ini. Oh iya, tidak terasa. Iya, tidak terasa ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Nah, kita ingin dengarkan kata-kata mutiara penutup lah, pesan-pesan bagi yang ingin berwirausaha, bagi yang merintis bisnis online. Apa ini kata-kata atau pesan-pesan yang inspiratif untuk mereka. Silakan. Ya, jadi pengusaha itu dituntut untuk selalu selalu optimis, selalu semangat di segala kondisi apapun. Meskipun kenyataannya kita harus terima. Memang sekarang kondisi sedang pandemi, tapi nggak boleh kita merasa murung, merasa sedih dan berlama-lama. Justru kita saat ini harus lebih move on dari sebelumnya, lebih kuat, lebih giat, lebih rajin, lebih mau belajar, lebih mau bersilaturahmi, dan lebih masif gitu. Apalagi kalau punya karyawan, ya harus lebih menunjukkan gestur kita optimis, bicara kita optimis, tatapan kita optimis. Jadi suasananya, energinya, energi positif gitu. Jadi semua jadi sama-sama semangat, semua jadi sama-sama bersemangat, positif semua. Itu yang paling penting menurut saya, mental. Kalau untuk urusan teknis kita bisa belajar, tapi untuk mental tidak. Kita harus terbiasa, itu kan seperti urusan hati ya saatnya. Iya. Kita kalau lagi rugi, ya kita syukuri saja. Kalau lagi untung, ya istighfar. Siapa tahu itu titipan uang itu, keuntungan itu titipan Allah. Gitu. Ada hak orang dari keuntungan itu. Tapi untuk berazam mendapatkan kekayaan, kalau tadi saya bilang, pengusaha muslim itu harus kaya banget, bukan kaya lagi. Kalau perlu triliuner. Data sekarang, kondisi pandemi, itu tidak membuat orang-orang kaya itu semakin miskin. Nggak ada. Justru semakin kaya. Dibayangkan. Orang kaya, dan itu bukan orang muslim loh. Ya, apalagi kita orang muslim yang bukan tujuan materi ya, tapi tujuannya ada keberkahan di situ. Kurang lebih begitu, Ustaz. Jazakallah sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ya. Cukup, Ustaz. Ya.
Ya, sudah ya saatnya. Mungkin bisa diperkenalkan juga marketplace antum atau apa media sosial antum agar teman-teman yang ingin berinvestasi Oh, iya. online ini bisa silaturahim. Ya, kalau di marketplace namanya pakai Indobusana. Jadi ketik aja Indobusana ada. Meskipun ada akun juga Duredo. Kalau di websitenya duredo.com. Duredo. DUREDO.com. Untuk di Instagram dan Facebook, Duredo. Diketik Duredo muncul insya Allah. Boleh silakan dicek. Duredo. Iya. Ya mudah-mudahan nanti warganet yang ingin merintis bisnis online bisa komunikasi dengan Mas Dosdi Boleh. setelah pertemuan. Boleh. Ya Zat. terima kasih banyak, jazakumullah khairan Mas Dosdi, barakallahu fikum. Semoga tambah berkah ilmu ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, Amin. bisa membuka wawasan bahwa hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin di online kan ternyata bisa kita lakukan secara online, membuat database, kemudian membuat servis, itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan berkah selalu untuk semuanya. Jazakumullah khairan, terutama ke Mas Dosdi dan semua timnya, berkah selalu, di bulan Muharram yang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.